Ampun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Navitasari, NPM 2013053175. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi atau mereview materi pramuka yang terdiri dari salam pramuka, sifat pramuka, serta tingkatan di dalam gerakan pramuka. Maka dari itu, saksikan ulasannya. Yang pertama ada salam pramuka. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lain. Salam pramuka dilakukan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Lalu, orang yang menerima salam akan menjawab salam dengan tangan hormat. Salam pramuka berfungsi untuk melahirkan disiplin, tata tertib, yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Lalu, selanjutnya ada macam-macam salam. Yang pertama, ada salam biasa, lalu salam hormat, dan juga salam janji. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Lalu selanjutnya ada salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam hormat diberikan kepada bendera kebangsaan ketika dikibarkan ataupun diturunkan dalam suatu upacara. Lalu jenazah yang sedang lewat atau dimakamkan. Lalu kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta besar, para menteri, dan pejabat lainnya. Lalu salam hormat juga diberikan kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya ada salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Lalu, selanjutnya ada sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas. Yang pertama, ada sifat nasional, yang berarti bahwa organisasi yang menyelenggarakan kepanduan harus menyesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu selanjutnya ada sifat internasional, yang berarti bahwa kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membeda-bedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Lalu selanjutnya ada sifat universal, yang artinya bahwa kepanduan yang ada di mana saja harus mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang pelaksanaannya menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Lalu, selanjutnya ada tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya, atau yang disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga. Ada siaga mulia, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk tingkatan pramuka penggalang, ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Lalu, selanjutnya untuk tingkatan pramuka penegak, ada penegak bantara, penegak laksana. Lalu, di dalam kepramukaan, ada tingkatan yang disebut tingkatan khusus,
yang biasa disebut dengan Pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Lalu, kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok umur 7-10 tahun untuk pramuka siaga, umur 11-15 tahun untuk pramuka penggalang, 16-20 tahun untuk pramuka penegak, dan 21-25 tahun untuk pramuka pandega. Lalu ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina, yaitu sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Lalu ada juga pramuka andalan, yaitu sebutan untuk anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dan pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Demikian review materi pramuka dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.